Pegang. Enggak Lila, aku tantangin pegang. Jangan pegang. Jangan pegang. Jangan. Saya breednya eksotik sama Sphinx sama Abyssinian baru ini. Oke, berarti 3 ras itu ya. Eksotik, Sphinx sama Abyss. Om, ini kan Lila ini kan sangat dia bisa handle semua kucing ya gitu. Siap. Kayaknya dia lebih tertarik kalau megang Sphinx ya. Pegang Sphinx boleh. Jangan om. Jangan om. Boleh, waktu juga sih. Dia nggak tahu saya. Dia tuh kalau udah Sphinx itu udah happy banget terlihat. Ini 2 orang, ini kameramen kita nih, kamera girl kita sama ini sama Lila ini kalau udah bawaan Sphinx ya, kalian berdua ya. Halo. Ya, oke ya. Ya, udah happy gitu kelihatannya tuh greget gitu ya. Ada Sphinx Om? Ada. Serius? Serius. Galak nggak sih Sphinx Om? Sphinx baik banget. Kita 2 kucing kita Sphinx udah dapat DW di Indonesia. Pertama kali Sphinx dapat DW itu di kucing kita. Sphinx juga kan baru ya di CFA ya? Artinya belum. Udah lama juga. Udah lama juga. Cuma yang megang Sphinx emang sedikit sih. Oh di Indonesia? Iya. Nah sekarang ini kan banyak Sphinx banyak ya Om Iya, ya? sekarang banyak sekali. Banyak sekali ya, tapi kan tetap aja quality itu beda ya Om ya. Iya. Bloodline juga beda gitu kan ya. DW pertama CFA adalah Sphinx-nya dari Om. Iya. Yang setahu saya di saya. Terus abis itu juga kan agak sulit banget ya Sphinx untuk Ya kemarin kemarin di Seven Sun Mas Bari udah dapat GCDW dia. Oh ya? Iya. Dapat juga Dapat GCDW. GCDW. Ya? Ya. Oke, abis itu Tante Francisca kalau nggak salah nih tahun ini ya, Iya. 2019-2020 DW Kitten ya dia. Iya. DW Kitten nggak jauh tuh sama Bosel ya sama kita. Dapat juga Sphinx. Memang agak sulit ya Om ya, karena kan dia punya posturnya itu kuping harus bagaimana. Boleh lihat Sphinx Om? Boleh. Audi, di Aku cuma pengen lihat Sphinx aja. bawain lepeh di. Om nggak galaknya Om, bener. Oh enggak galak sama sekali baik banget. Om, Ya. ini jantan Om? Ini betina. Oh betina. Ini betina. Namanya siapa Om? Ini namanya panjang banget nama dia ya. Manggala Senon. Manggala Senon. Iya, panggilannya lepeh. Serius? Iya. Om panggilannya cakepan begitu kenapa Om? Senon kelepeh gitu. Iya. Lihat. Karena bapaknya namanya Krypton, kan Oke. masuk unsur kimia ya. Oke. Jadi panggilannya dia anaknya namanya Senon. Om, ini kan kalau cara ngelihat Sphinx itu kan kuping harus sejajar, Iya. bawah mata ini harus di bawah ya Om. Ya. Jadi sebetulnya kalau Sphinx itu lihat begini aja sebetulnya. Nah, terus dia harus ada ini apa? Muzzle-nya. Oh muzzle di sini, oke. Muzzle, kemudian ada cheekbone-nya sini. Cheekbone, oke, iya. Tulang pipi. Tulang pipi. Terus kemudian matanya itu dia harus Lemon ya dia. almond oke. shape, almond shape. Oke. Nah, terus kemudian dia di sini nih ada kerutan di sini. Terus punya kerutan di sini. Kalau kerutan itu saya bisa lah Om. Nah, kamu tahu nggak? Begitu lagi mau bawa ke juri kita lem-lemin Om. Nah, kesulitannya Sphinx pada saat show biasanya dia itu pada saat show suka garuk-garuk nih dia. Iya. Bukan karena dia tuh pengen deket ke owner, dia gelisah dia. Dia suka ngeresekin ininya, mukanya, badannya ke shoten. Shoten kita kan kadang ada kasarnya tuh. Nah, itu yang bikin dia pengen garuk-garuk karena pengen deketin ke kita. Nah, itu biasanya bikin merah-merah. Nah, Oke. itu yang sama Juli kadang dia kurangin nilainya. Iya, karena pikir Juli ini kok nggak teratur banget. gitu. Padahal bandel aja kucingnya Sphinx rata-rata karena mereka manja banget. Oh manja banget ya? Manja banget. Jadi kalau owner tuh deket maunya. Terus akhirnya biasa kita nih ownernya naruh dia di shoten di pet cargo aja deh biar dia gak gesek-gesek. Om, kalau dilihat kan kalau dari tipikal muka yang tadi Om kasih tahu ya, dia hampir sama seperti itu ya, segi 5. Halo, dia segi 5 begitu ya Om ya. Agak dia nggak boleh begini juga ya segitiga ya. Dia harus ada muzzle-nya dikit. ada muzzle-nya ya. Ada segi 5, kotak begini gini gitu gitu kan. Ini juga begitu. Ini ada jajaran begitu ya Om ya. Tapi ini sedikit aja. Jadi hampir kalau orang mempermudahnya segitiga memang. Oke. Tapi bawahnya emang ada sedikit kecil. Mesti ada ya, dagunya tuh mesti ada.
Dia hampir sama Devon nih kalau begitu ya. Devon punya rambut aja nih. Oh iya, kalau Devon lebih ini lagi, ininya lebih lebih pendek lagi, Muzzle-nya harus lebih pendek lagi. Nggak boleh banget segitiga. Iya. Kalau segitiga udahlah. Artinya. Terus di Sping ini ada show quality nggak? Ada non show quality juga? Iya, tetap harus. Dari mana, Om? Begitu dia, ini kan ada ininya, ada standarnya nih. Biasanya kalau dia ujung, kebanyakan orang nggak tahu nih. Ini hidungnya itu mancung, Oke. Kalau mancung malah jelek. Jadi nggak boleh jadi Arab dia. Iya, nggak boleh terlalu mancung. Dia harus agak pesek. Terus ininya juga, ini kan dia begini, lihat. Kalau dia sampai kelihatan ya, ada kayak kalau muzzle-nya Maine Coon kelihatan banget. Nah, sama. Sebetulnya hampir sama ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus badannya juga dia nggak boleh terlalu kurus. Nggak boleh terlalu kurus. Ya, nggak boleh juga gemuk. Terlalu gemuk nggak boleh juga. Gendut nggak boleh. Gendut boleh. Oh, gendut boleh. Gendut lah, tapi badannya langsing. Gendut boleh. Mungkin kayak itu ya, cangkir kopi ya? Iya, kayak kendi. Kayak kendi ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya. Gila, lagi menarik nih dia tadi. Kalau Sping, Abyss, terus kemudian kucing-kucing yang short hair itu lebih mudah ininya sih, bikin jadi show quality-nya, asal bapak ibunya bagus sih. Asal bapak ibunya bagus ya? Lebih mudah itu. Lebih mudah ya? Cuma kalau yang Abyss kan dia bulunya ya harus gelap banget tuh. Ada tricolor. Tricolornya, nah itu harus dapat tuh. Ya. Kalau Sping juga ada juga ekor bengkok. Ada. Artinya semua short hair lah, hampir 60% short hair ya? Iya, kalau begitu bengkok ya udah otomatis lah, pet lah itu dah. Ya. Jantan bagus, betina bagus, anaknya bisa aja bengkok ya? Bengkok bisa. Bisa ya? Bisa. Om, ngerawatnya gampang? Paling mudah Sping. Oh ya? Iya, nggak perlu AC 24 jam, ekspresi harus AC 24 jam, harus blower. Mandi juga dia, kalau mau kita mandiin aja mandi. Ini kan Kanada Om, Kanada kan dingin. Iya, mutasi ya. Mutasi ya. Tapi mutasi dari Kanada nih, tapi dia nggak seperti kucing lainnya, paling mudah lah dia. Dia kalau di ruang AC dia akan nyari selimut atau tempat hangat, udah pasti. Gitu. Oke. Nah, boleh lah. 2 juta aja aku bayar. Pegang. Enggak, Lila, aku tantangin pegang. Jangan pegang. Jangan. Itulah Lila ketika berhadapan dengan Sping. Saya tuh paling suka ngelihat Lila kalau lagi berhadapan sama Sping. Ternyata Gunsweat Umi Lila itu juga takut juga sama Sping. Oh iya. Iya. Mungkin karena bulunya langsung, kan dia nggak ada bulu ya, kayak gimana gitu, ngilu ya. Takut kena kuku, takut apa, kan kesian ya. Sping itu benar-benar perawatannya memang ekstranya, dia di perawatan bahwa kita harus benar-benar ngejaga ya. Jangan sampai kena nyamuk. Nyamuk sebetulnya nggak ada masalah sih, yang penting ruangannya itu bersih aja. Oke. Nggak, nyamuk kan kalau itu kan bentol-bentol Om. Enggak sih, sebetulnya juga ya? Kalau ada yang bilang bentol karena nyamuk, enggak juga sih, biasanya karena alergi. Nyamuk itu gigit dia terus dia alergi, ya bisa jadi itu bentol. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan nyamuk nggak bikin dia bentol banget. Oke. Nah, itu Sping Kak. Ada si Toto Kak. Kamu pernah tahu Toto nggak sih Kak? Hah? Favoritnya kita itu. Aku dulu tuh sampai menghayal gitu. Aduh, pengen gitu punya anakan dari Toto, pengen punya anakan Toto. Abisan Toto. Jadi ketika kita dicekokin dengan Toto ini, ya kan, yang dengan dia punya prestasi juga sangat luar biasa kan Om ya. Toto. Akhirnya kita tuh pengen punya anakan Toto nih. Gini sahabat Cat Lover. Kadang-kadang kucing-kucing yang berkualitas itu belum lahir tuh orang udah pada ngantri gitu kan, bahkan ownernya sendiri sampai kebingungan gitu kan. Kita juga nggak bisa prediksi, dalam kandungan ada 5 ya kan, kita tahan 1 atau tahan 2, tahu yang selamat ya Om ya, yang selamat cuma 3 ekor gitu kan ya. Kita juga nggak pernah tahu, sementara kita udah janji sama orang. Makanya itulah ya, insya Allah suatu saat Om Eros kita masih ada Om, Persia sama Exo masih ada. Oh alhamdulillah, kayak udah habis. Sebagian kita overadopt ya, kita kasih ke teman-teman. Ada yang kita titip sama catry lain, artinya ya udahlah kamu yang biakin apa segala semua. Kita balik nama ke mereka, semua kita steril, petnya kita tahan semua. Itu takut lah Om,
kita sekarang masih ada berapa sih, 4 ekor ya, masih ada 4 ekor Om. Ya, lumayan lah. Alhamdulillah. Om, tips untuk sahabat cat lovers nya Om, ketika mengawali di dunia kucing, apa yang harus dilakukan? Oke, biasanya kalau awal-awal banget itu kita tuh langsung beli kucing yang lucu-lucu aja tuh, langsung tanpa melihat lagi ke belakang. Yang pertama itu kita harus tanya dulu ke keluarga kita sebetulnya. Ini satu keluarga oke gak nih dengan kucing? Itu dulu pertama. Oke gak nih kalau mereka ternyata setuju kita punya kucing, komitmen, karena kucing itu nggak bisa cuma satu orang yang pelihara, itu harus satu keluarga yakin mau pelihara kucing. Nah setelah itu baru kita pelajari kucing-kucing apa yang kira-kira cocok dengan kita. Kita punya banyak perabot kayak gini nih. Ya kucing jangan cari yang aktif banget, cari yang agak nyantai-nyantai, misalnya kayak eksotik Persia tuh santai tuh dia. Persia bakal akan naik ke atas sini, dia makan di bawah-bawah aja gitu. Tapi kalau misalnya kita memang perabotannya sedikit, bolehlah pelihara kucing-kucing yang lebih aktif, bisa kayak British Shorthair, kemudian Maine Coon. British termasuk aktif Om ya? Aktif, bisa manjat-manjat. Jangan tertipu dengan wajahnya ya dan kedutannya itu. Saya ke Mbak Re itu, aduh di atas sana dia lagi manjat dia. Aku belum berani sih melihara British, walaupun kita udah ada British ya kayak, tapi tetap masih kita titip, karena belum berani untuk British itu kan gampang susah ya. Ketika kita blowernya agak kepanasan, bulunya hancur. Artinya karena bulunya tebal dan lumayan itu ya, padat. Jadi kalau salah blowernya agak repot juga ya. Agak repot, betul. Lalu Om, setelah itu Om? Nah, setelah pelajari ras apa yang kita cocok dengan kehidupan kita, terus kita mau, suka, baru kita tanya dengan catering yang jualnya seperti apa. Catering-cateringnya yang seperti apa sih yang kita bisa dapat ini, yang bagus, yang recommended seperti apa. Kemudian yang keempat, lalu kita persiapkan tuh apa saja sih kebutuhan itu kucing. Baik makanan kita harus cari makanan yang recommended seperti apa. Pelajari tuh kucing itu butuh makanan yang seperti apa. Kayak Persia dan eksotik kan karena dia pemalas, jadi tidak boleh terlalu banyak karbohidrat di dalamnya. Protein juga terlalu sedikit aja, sehingga dia nggak terlalu gendut, sehingga membuat dia jadi kena ginjal itu. Nah, kemudian untuk kucing-kucing yang aktif kayak Bengal, Maine Coon ya, Sphinx. Nah, Sphinx ini juga aktif tuh dia. Jadi kasih makanan yang proteinnya lebih tinggi. Itu. Nah, kalau misalnya kucing-kucing yang bulu panjang misalnya dia butuh mungkin ada tambahan vitamin. Butuh perawatan lebih. Persia itu butuh dirawat, perawatan groomingnya seminggu sekali minimal itu. Harus di grooming. Iya, betul. Nah, itu memang harus diperhatikan di awal. Ya, perawatan hariannya 3 kali sehari ya. Iya, terus jangan sampai kita udah beli Persia nggak tahu kalau Persia itu butuh ASI 24 jam. Eksotik dengan Persia sama tuh. Eksotik Persia sama biasa itu butuh AC 24 jam. Maine Coon juga ya? Maine Coon juga yang Maine Coon itu termasuk kucing yang adaptable. Kalau dia suhu dingin dia akan tebal, bulunya panjang. Tapi kalau panas ya akan habis bulunya. Makanya banyak orang bilang Maine Coon Indonesia kok nggak tebal bulunya. Ya suhu kita apa? Nggak 4 musim. Kalau misalnya kita 4 musim, saat musim salju kan lihat Maine Coon yang sebenarnya seperti apa. Karena bulu tebal banget. Tebal banget ya Maine Coon-nya. Artinya memang mengadaptasi dia. Adaptasi bagus ya. Artinya walaupun kita menggunakan dengan AC segimana pun ya nggak maksimal lah. Ya di sana sampai minus lah suhunya. Nah, tapi Persian Indonesia, kucing-kucing Indonesia juga favorit ya Om? Luar biasa Indonesia. Favorit ya Om ya. Artinya ketika kita mau ngadep kucing pertama kali kita harus tahu dulu arah tujuan kita kemana ya, Om betul, ya? betul. Gitu, jangan cuma ikut-ikutan ya. Iya betul. Kalau kita udah nambah lagi tuh ya, berarti kalau misalnya udah mau profesional, mau jadi catering, kita harus benar-benar cek ke kualitas kucingnya. Jadi jangan, saya waktu awal-awal jadi catering, saya pertama udah menentukan rasnya apa. Ras saya eksotik. Kemudian saya mulai pelan-pelan satu saya pelajari, satu breeder, pelajari kelemahan kekurangannya dengan standar ras yang saya inginkan seperti apa.
Jadi saya nggak langsung impor pada saat itu. Jadi saya pelajari itu satu persatu. Saya juga tahu belajar dari teman-teman yang impor, kegagalan mereka impor. Gagal ini bukan berarti gagal masuk kucingnya ya, tapi kucingnya masuk tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini kayak dia nih Om. 14 ekor yang jadi cuma 5. Ya masih bagus lah 5 daripada nggak ada sama sekali. Nah saya belajar dari situ akhirnya breed sendiri. Datang lagi, ini Dia suka banget Melila, asli suka banget. Jangan. Asli suka banget. Ini si ini emang iseng nih udah. Dia suka banget. Kamu berani nggak ke kamera itu ya? Kameramen. Lalu Om, Jadi kalau kucing eksotik itu ya kan lebih sulit untuk mendapatkan yang bagusnya ya. Karena memang untuk mendapatkan standar rasnya itu, aduh dari berapa kali lahiran baru dapat show itu udah susah banget. Apalagi kalau misalnya kita cuma modal kualitas breed dan kualitas breed. Itu persentase dapat yang show quality-nya sangat kecil. Walaupun ada pasti ada, cuma kecil. Dan itu yang banyak orang pengen langsung dari show ke show. Dan show ke show itu belum tentu dapat. Walaupun dapat bapak ibunya benar-benar bagus, belum tentu anakannya semuanya dapat bagus. Itu yang teman-teman tuh banyak yang kecele. Bilang ini bapak ibunya udah GC nih, pasti bagus. Ya belum tentu. Tetap harus kita lihat kualitas dari anakannya. Dan kualitas anakannya itu memang hanya beda-beda tertentu ya, benar-benar paham. Digangguin ya. Kamu jangan iseng, ini ya. Dan dia tahu banget sahabat cat lover bahwa Lila ini sangat suka banget sama Sping. Sangat suka banget. Manja loh dia, baik banget. Dia manja banget. Sekali coba pegang sekali. Coba sekali. Dia nggak kamu pegang, dia akan coba gitu kan, akan coba. Kenapa ini aku salah apa? Salahkah aku gitu kan? Kayak lagu. Terus Om, dulu itu saya dapetin eksotik itu pasti ada kelemahannya. Awal-awal di eksotik itu yang paling menonjol di saya, paling susah dapetinnya adalah kepalanya dominnya itu bagus dengan kuping kecil. Oke, bisa dicontohin Om? Yang kayak gitu. Apalah mungkin yang ada gitu kan ada orang tuh suka bilang kan bam gitu kan ya, apa tuh namanya, supaya nggak ada bamnya gitu kan, kuping pendek gitu kan ya.